waktunya, dan melemparnya keluar lapangan. Semua orang menertawakannya, sedangkan dia tidak peduli. Pertandingan kembali dimulai. Ia perlahan-lahan memejam mata, lalu membukanya lagi bersiap untuk mulai. Menggiring bola, menerima dengan lutu. Dia melewati beberapa orang. Kemudian ia menjempit bola dan lompat. Perlahan-lahan, bola pun masuk. Semua orang tidak percaya dan terbengong. Saat itu orang-orang juga tidak ada yang kepikiran. Orang yang ditertawakan ini seorang yang berbakat. Dengan begitu kehidupannya pun berubah. Kehidupannya pun dimulai. Dia bernama Pele. Ini bukan nama aslinya, tapi karena sekelompok orang ini menertawakani, lalu memberinya kata panggilan. Mereka sering membulinya, mempermalukannya. Pada akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi. Ini pertama kalinya ia berantam dengan orang lain. Terlahir di keluarga yang miskin. Dari ujung jalan hingga akhir jalan, sepak bola adalah satu-satunya hobinya. Tahun ini, tim berhasil masuk ke pertandingan dunia. Seluruh negara penuh harapan. Sayangnya mereka tetap kalah. Ayah menangis. Dia juga menangis. Dengan tegas, ia berkata dia bisa membawa Brasil untuk memenangkan pertandingan. Anak memiliki impian yang tinggi. Tidak lama kemudian, dia meminta ibunya untuk mendaftarkan ia untuk ikut lomba. Ibunya tidak mengizinkan dia bermain sepak bola, karena dulu ayahnya adalah seorang pemain sepak bola. Lalu akhirnya lututnya terluka, dan sekarang menjadi tukang bersih. Ibu tidak berharap dia mengikuti langkah ayahnya, tapi ia tidak bisa dipengaruhi. Demi membeli sepatu bola dan mengikuti lomba, mereka mencuri kacang di pabrik, dan sembunyi dari kejaran pekerja. Dia bersama teman-temannya sembunyi di sebelah sungai. Hujan sangat deras, dan tempat persembunyiannya roboh. Untungnya mereka berhasil keluar. Temannya terjatuh ke dalam tanah. Dia sangat menyesal, karena dia bersikeras untuk mengikuti lomba. Dia merasa dirinya telah membuat temannya meninggal. Karena itu pun dia menyerah. Untuk menghibur anaknya, sang ayah memetik sebuah mangga, lalu menggunakannya jadi bola. Semangat dan dukungan sang ayah pun mengembalikan niatnya untuk bermain sepak bola. Dia mulai bermain lagi. Ayah mulai mengajarinya kemampuan-kemampuan pemain Brasil. Mengajarinya untuk percaya dengan dirinya sendiri. Dia perlahan-lahan menguasai kemampuannya. Tidak berasa 5 tahun sudah lewat. Pele sudah menjadi seorang anak remaja. Kemampuannya semakin bagus. Tidak lama kemudian, dia dilihat oleh seorang pelatih. Mengundangnya bermain untuk tim sepak bola Santos. Itu adalah tim sepak bola Brasil. Dia harus keluar dari tempatnya. Tapi dia tidak menyadari. Tiba di tim, pelatih hanya memperbolehkan memainkan sistematis Eropa. Cara bermainnya tidak diperbolehkan oleh pelatih. Dia tidak ada di tim profesional. Juga tidak ada di tim remaja. Dia diatur ke tim anak kecil. Dia tidak terbiasa dengan cara bermain seperti ini. Hingga menendang bola pun meleset. Perlombaan 0-3. Dia pun tergelincir. Dan terjatuh. Dia terbayang melihat ayahnya. Lalu berdiri. Kemudian ia menggunakan kemampuan yang diajarkan ayahnya. Saat itu semua orang pun bengong. Di lapangan rumput hijau, Pele perlahan-lahan melompat. Menerima bola dengan dadanya. Lalu menghentikan bola. Dia tidak memedulikan pelatih yang sedang berteriak di luar lapangan. Menyerangnya sendiri melaju ke depan, menghadapi 3 lawan pemain. Kemudian ia melompat, dan melempar bola tinggi, membuat semua orang tidak percaya dengan yang mereka lihat. Dia di tengah udara, menggunakan kakinya, menendang bola dan masuk gawang. Saat itu dia pun menjadi pahlawan. Ekspresi pelatih pun berubah. Dia mengira pelatih akan memarahinya. Tetapi, sekali lagi, mendapatkan kepastian dari pelatih, dia pun melakukannya lagi. Perebutan bola yang sengit. Seluruh lapangan menjadi tempat tampilannya. Satu pertandingan sudah masuk 4 bola. Dia mulai terkenal. Setelah pertandingan musim, tim anak kecil, dan ia yang tidak terpilih. Sekarang pun langsung naik ke tingkat 3. Dari tim anak kecil, ke tim remaja, lalu tim profesional. Segala pemain ia temui, segala cara permainan. Dia menjadi raja di tim profesional. Nama Pele disorak orang dengan keras. Tidak lama kemudian, ia masuk ke tim Brasil. Tapi dia sama sekali tidak terpikir
Pelatih tidak mengizinkannya melakukan kemampuan Ginga. Perlombaan tahun 1950. Mereka kalah karena Ginga. Di akhir pertandingan, Ginga menjadi aib untuk semua orang. Negara merasa dipermalukan karena hal ini. Pelatih pun memutuskan untuk tidak memperbolehkan hal itu terjadi. Dia menjadi pengganti, ingin memulai, harus mengalahkan Jose, saat itu yang membulinya, dan memberinya julukan Pele. Tidak boleh Ginga, dia mengalami goncangan. Dan goncangan ini membuat pandangannya di selama lapangan. Tidak hati-hati melukakan lututnya. Dia menjadi bahan berita di TV. Dilihat banyak orang. Tidak lama kemudian, dia membawa lukanya ke Swedia. Perlombaan dunia di Swedia tahun 1958. Dia hanya bisa melihat perlombaan timnya. Pertandingan pertama, Brasil yang direndahkan berhasil mengalahkan Australia. Pertandingan kedua Brasil dan Inggris seri 0-0, memberikan pertandingan yang sengit. Ketiga pemain terluka, lalu tidak bisa mengikuti lomba lagi. Pertandingan selanjutnya adalah yang paling berat. Pelatih menyuruh Pele yang berusia 17 tahun, dan masuk ke pertandingan untuk pertama kalinya. Pele gugup hingga rasanya seperti mau mati. Kepalanya penuh dengan bayangan putih. Pelatih menyuruhnya untuk masuk ke lapangan. Rasa gugupnya yang besar mempengaruhi penampilannya. Dia menabrak orang sana dan sini. Pada akhirnya gol pun berhasil dicetak Brasil. Berhasil mengalahkan Uni Soviet di semifinal melawat Prancis yang kuat. Pele didorong untuk mengalihkan perhatian. Dia tidak bisa melakukan kemampuan biasa. Di tengah istirahat, dia menemui Jose yang terluka. Dia ingin dirinya untuk menggantinya. Tapi dia tidak menyangka Jose akan berkata, "Kemampuan Ginga itu sangat indah. Juga hal sekarang yang kita perlukan." Ia kembali ke pertandingan. Pele menerima bola. Melihat lawan mainnya di depan. Melihat semua penonton. Saat itu dia akhirnya terbangun. Pertama kalinya Pele mengikuti pertandingan dunia. Semua orang menertawakannya. Menertawakan dia kerdil. Mengatakan dia si pendek. Sedangkan dia tidak memedulikannya. Di pertandingan, Pele mulai bangkit. Dengan kemampuan Ginganya, ia melewati lawannya satu persatu. Lalu menendang bola, melayang di udara, dan menendangnya. Saat itu tidak hanya orang yang di depan TV, tapi juga tim pemainnya. Semuanya bersorak. Muka orang Eropa yang sombong pun kecewa. Mereka hanya bisa menerima nasib ini. Kemudian, memulai lagi. Semua muka mereka tidak percaya. Belum juga kembali ke kesadaran. Pele sudah memasukkan bola lagi. Dengan satu tendangan, bola masuk ke gawang. Penampilan pendek selama 25 menit. Sekelompok orang yang sombong ini berasa seperti tertampar. Brasil yang direndahkan mengalahkan Prancis. Berhasil masuk ke perlombaan dunia. Lalu melawan tim pemain raksasa. Tidak peduli pengalaman atau kemampuan. Tim Swedia lebih unggul. Tidak ada yang merasa bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk menang. Ayah berkata kepadanya, "Jangan terpengaruh oleh mereka. Harus mempercayai diri sendiri. Percaya dengan timmu." Demi membangkitkan semangat tim, Pele memberikan saran untuk menendang bola ke atas. Mereka mulai menendang bola, dari restoran hingga dapur. Adegan ini, tim Brasil ini pasti sudah gila. Pelatih juga mulai tersentuh. Dia melepaskan semua kemampuan bermain, dan menyuruh para pemain untuk bermain dengan cara kemampuan mereka sendiri. Melakukan kemampuan yang paling mereka kuasai untuk memperlihatkannya ke dunia. Perlombaan pun dimulai. Banyak penggemar yang melihatnya dari TV. Mereka sangat menanti-nantikan perlombaan tim Brasil. Setelah peluit ditiup, Pele menggiring bola dan dihalang. Tim Swedia menyerangnya dan merebut bola. Lalu menendangnya, dan duluan mencetak gol. Orang-orang Eropa bersorak. Mereka berpikir Brasil pasti akan kalah. Tapi di saat itu, Pele mengangkat kepalanya dan melihat ke sudut panggung. Banyak orang. Itu adalah tempat untuk orang Brasil. Saat itu semangat Pele pun berkobar. Orang yang merendahkan mereka akan memperlihatnya ke dunia dan semua orang. Pele melewati lawan-lawannya dan menggunakan kemampuan ginganya, melewati pemain, dan dari belakang menendang masuk gawang. Muka orang Swedia tidak percaya. Saat itu orang Brasil bersorak. Pele yang berkobar membangkitkan kepercayaan timnya. Selanjutnya bola kedua, bola ketiga, bola keempat.
Bola kelima. Semua orang Brasil berlinang air mata. Saat itu bukan hanya orang Brasil, tapi semua orang Eropa juga menghargainya. Perlombaan mereka menang dengan 5-2. Mereka menciptakan keajaiban. Dengan seseorang menyemangati banyak orang. Pria berumur 17 tahun ini menggunakan kemampuannya memulai zaman Pele Raja Sepak Bola. Dia membuktikan orang biasa sepertinya dengan kemampuannya